lupa jangan ingatkan. Baik, dimulai daripada Ibu Pita. Ibu Pita ya 2 kali. Hakim 10. Tolan. Ayat 1. Sesudah Amalek bangkitlah Tola bin Pua bin Dodo, seorang Isakar, untuk menyelamatkan orang Israel. Ia diam di Samir, di pegunungan Efraim. Ayat 2. Dan ia memerintahkan sebagai hakim atas orang Israel 23 tahun lamanya. Kemudian matilah ia, lalu dikuburkan di Samir, Yair. Ayat 3. Sesudah itu bangkitlah Yair orang Gilead. Ia memerintahkan sebagai hakim orang-orang atas orang Israel 22 tahun lamanya. Ayat 4. Ia mempunyai 30 anak laki-laki. Ia mengendarai 30 ekor keledai jantan dan mereka mempunyai 30 kota yang sampai sekarang disebut orang Hawot Yair di tanah Gilead. Ayat 5, lalu matilah Yair dan dikuburkan di Kamon. Amin. Hakim-Hakim 10 ayat 6. Israel ditindas oleh Bani Amon. 6. Orang Israel itu melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal dan para Asitoret, kepada para Allah orang Aram, para Allah orang Sidon, para Allah orang Moab, para Allah Bani Amon, dan para Allah orang Filistin. Tetapi Tuhan ditinggalkan mereka dan kepada Dia mereka tidak beribadah. 7. Lalu bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, dan ia menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin dan Bani Amon. 8. Dalam tahun itu juga orang Israel ditindas dan diinjak mereka. 18 tahun lamanya mereka memperlakukan demikian semua orang Israel yang di seberang sungai Yordan di tanah orang Amori yang di Gilead. 9. Dan Bani Amon pun menyeberangi sungai Yordan untuk berperang melawan suku Yehuda, suku Benyamin, dan keturunan Efraim, sehingga orang Israel sangat terdesak. 10. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan, katanya, kami telah berbuat dosa terhadap Engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu beribadah kepada para Baal. Amin. Hakim-Hakim 10 ayat 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Moab yang menindas kamu ketika kamu berseru kepada aku, tetapi 13, tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. 14. Pergi sajalah berseru kepada para ahli yang telah kamu pilih itu. Biar mereka lah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa, lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. Terus sampai 18, Ibu Saria. Terus sampai dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul di kemah di Mispa. Maka 18, maka pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi
kepala atas seluruh penduduk Gilead. Amin. Ibu Diana, pasal Hakim-hakim. 11 ayat 1 sampai 5. Hakim-hakim 11. Yefta dan Gilead. Ayat ke-1. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. 2. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. 3. Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. 4. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. 5. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Ibu Susi, Hakim-hakim 11 ayat 6 sampai 10. Hakim-hakim 11 ayat 6. Kata mereka kepada Yefta, mari, jadilah panglima kami dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukanlah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku. Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? 8. Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, menang, kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. 9. Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. 10. Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. Amin. Baik, Ibu Kartika. 11. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin? 12. Orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku. 13. Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu, aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. 14. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. 15. Kata orang Israel kepada Tuhan, kami telah berbuat dosa. Lakukanlah kepada kami segala yang baik di matamu. Hanya tolonglah kiranya kami sekarang ini. 16. Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. 17. Kemudian Bani Amon dikerahkan dan berkemah di Gilead, sedang orang Israel berkumpul dan berkemah di Mispa. 18. Maka para pemimpin bangsa di Gilead berkata seorang kepada yang lain, siapakah orang yang berani memulai peperangan melawan Bani Amon itu? Dialah yang harus menjadi kepala atas seluruh penduduk Gilead. Amin. Kayaknya ini ada kesalahan ya. Iya.
Salah ya? Kita Kok di beda? Hakim 11, Saya Bu. lupa, saya bingung. Maaf, maaf. Saya Nggak baru apa-apa. masuk. Yuk, di Hakim 11. Hakim 11, nomor Tadi berapa? ayat 5, tadi ayat 16 ya. Tadi terakhir siapa sih kok jadi lupa saya sebelum Bu Susi. Susi. Bu Susi Maaf tadi kalau saya. Bentar. 11. Hakim berarti Salah. Hakim 11 ayat 11. ayat 11. Ayat 11 ya jadinya. Ya Iya. udah, saya ulang ya. Maaf, Saya nyariin deh tadi kok ini enggak maaf saya baru masuk jadi nggak ngeh. apa-apa. Ya, Hakim 11 ayat 11. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Yefta dan Bani Amon. Kemudian Yefta mengirim utusan kepada Raja Bani Amon dengan pesan, apakah urusanmu dengan aku? Sehingga engkau mendatangi aku untuk memerangi negeriku. 13. Jawab Raja Bani Amon kepada utusan Yefta orang Israel. Ketika berjalan keluar dari Mesir, telah merampas tanahku. Dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan sampai ke sungai Yordan. Maka sekarang kembalikanlah semuanya itu dengan jalan damai. 14. Lalu Yefta mengirim pula utusan kepada Raja Bani Amon. 15. Dengan pesan, beginilah kata Yefta, orang Israel tidak merampas tanah orang Moab atau tanah Bani Amon. Amin. Ibu Yulia 16 sampai 20. Hakim 11 ya. Ya, Hakim-Hakim 11 ayat 16 sampai 20. Sebab ketika berjalan keluar dari Mesir, orang Israel melalui padang gurun sampai ke laut di Bereum dan tiba di Kadesi. 17. Ketika itu orang Israel mengirim utusan kepada Raja negeri Edom dengan permintaan, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini. Tetapi Raja negeri Edom tidak mau mendengar. Mereka mengirim juga utusan kepada Raja negeri Moab, tetapi raja ini menolak. Maka orang Israel tinggal di Kadesi. Ayat 18, kemudian mereka berjalan melalui padang gurun, menempuh jalan keliling tanah Edom dan tanah Moab, lalu sampai ke sebelah timur tanah Moab, maka berkemahlah mereka di seberang sungai Arnon, dengan tidak masuk daerah Moab, sebab sungai Arnon itulah batas daerah Moab. Ayat 19, lalu orang Israel mengirim utusan kepada Sihon, raja orang Amori, raja di Hesbon, dan orang Israel meminta kepadanya, izinkanlah kiranya kami berjalan melalui negerimu ini sampai ke tempat yang kami tuju. Ayat 20, tetapi Sihon tidak percaya kepada orang Israel yang hendak berjalan mendahului daerahnya itu. Maka dikumpulkannya seluruh rakyat yang berkemah di Yahas, lalu berperang melawan orang Israel. Amin. 21. Tetapi Tuhan Allah Israel menyerahkan Sihon dengan seluruh rakyatnya ke dalam tangan orang Israel, dan mereka dikalahkan, sehingga orang Israel menduduki seluruh negeri kepunyaan orang Amori, penduduk negeri itu. 22. Demikianlah dimiliki oleh orang Israel seluruh daerah orang Amori itu, dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, dan dari padang gurun sampai ke sungai Yordan. 23. Maka sekarang Tuhan Allah Israel telah merebut milik orang Amori bagi Israel umatnya. Apakah engkau hendak memiliki pula tanah mereka itu? 24. Bukankah engkau akan memiliki apa yang diberikan oleh kamu, Allahmu? Demikianlah kami memiliki segala yang direbut bagi kami orang oleh Tuhan Allah kami. 25. Lagi pula, apakah engkau lebih baik dari Balar bin Zepor, Raja Moab? Pernahkah ia menuntut hak kepada orang Israel, atau pernahkah ia berperang melawan mereka? Amin. Amin. 26. Ketika orang Israel diam di Hesibon dengan segala anak kotanya, di Aroer dengan segala anak kotanya, dan di segala kota sepanjang kedua tepi sungai Arnon selama 300
tahun. Mereka pada waktu itu engkau tidak melepaskan kota-kota itu. Ayat 27. Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. Tuhan hakim itu. Dialah yang menjadi hakim pada hari ini antara orang Israel dan Bani Amon. Ayat 20 berapa nih? 28. Tetapi Raja Bani Amon tidak mendengarkan perkataan yang disampaikan kepadanya oleh utusan-utusan Yefta. Nazar Yefta, ayat 29. Lalu roh Tuhan menghadapi Yefta itu. Ia berjalan melalui daerah Gilead dan daerah Manasye, kemudian melalui Mifta dan Gilead. Dan dari Mifta di Gilead, ia berjalan terus ke arah Bani Amon. Ayat 30. Lalu bernazarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, amin. 31. Maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. 32. Kemudian Yefta berjalan terus untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangannya. 33. Ia menimbulkan kekalahan yang amat besar di antara mereka, mulai dari Aroer sampai dekat Minit, 20 kota banyaknya, dan sampai ke Abel Keramin, sehingga Bani Amon itu ditundukkan di depan orang Israel. 35. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. 35. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernazar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Amin. 36. Tetapi jawabnya kepadanya, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernazar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepada aku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu, karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. 37. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepada aku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangisi kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. 38. Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka pergilah gadis itu bersama-sama dengan teman-temannya menangisi kegadisannya di pegunungan. 39. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinazarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. 40. Bahwa dari tahun ke tahun anak-anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Amin. Ibu Diana, Hakim-Hakim 12. Hakim-Hakim 12. Ibu Diana di unmute. Hakim-Hakim 12 ya. Hakim 12. Yefta dan Efraim. 1. Dikerahkanlah orang Efraim, lalu mereka bergerak ke Zafon. Dan mereka berkata kepada Yefta,
mengapa engkau bergerak untuk memerangi Bani Amun dengan tidak memanggil kami untuk maju bersama-sama dengan engkau? Sebab itu kami akan membakar rumahmu bersama-sama kamu. 2. Tetapi jawab Yefta kepada mereka, aku dan rakyatku telah terlibat dalam peperangan yang hebat dengan Bani Amun, lalu aku memanggil kamu, tetapi kamu tidak datang menyelamatkan aku dari tangan mereka. 3. Ketika kulihat bahwa tidak ada yang datang menyelamatkan aku, maka aku mempertaruhkan nyawaku dan aku pergi melawan Bani Amun itu, dan Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tanganku. Mengapa pada hari ini kamu mendatangi aku untuk berperang melawan aku? 4. Kemudian Yefta mengumpulkan semua orang Gilead, lalu mereka berperang melawan suku Efraim. Dan orang-orang Gilead mengalahkan suku Efraim itu. Sebab orang-orang itu mengatakan, kamulah orang-orang yang telah lari dari suku Efraim. Kaum Gilead itu ada di tengah-tengah suku Efraim dan suku Manase. 5. Untuk menghadapi suku Efraim itu, maka orang Gilead menduduki tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan. Apabila dari suku Efraim ada yang lari dan berkata, biarkanlah aku menyeberang, maka orang Gilead berkata kepadanya, orang Efraimkah engkau? Dan jika ia menjawab bukan, Ibu Susi 6-10. Hakim 12 ayat 6. Maka mereka berkata kepadanya, coba katakan dahulu Sibolet. Jika ia berkata Sibolet, jadi tidak dapat mengucapkan dengan tepat. Maka mereka menangkap dia dan menyembelinya dekat tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan itu. Pada waktu itu tewaslah dari suku Efraim 42.000 orang. 7. Yefta memerintah sebagai hakim atas orang Israel 6 tahun lamanya. Kemudian matilah Yefta, orang Gilead itu, lalu dikuburkan di sebuah kota di daerah Gilead. Efjan 8. Sesudah dia, maka Efjan dari Betlehem memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 9. Ia mempunyai 30 anak laki-laki, 30 anak perempuan. Dikawinkannya keluar kaumnya, dan 30 anak perempuan diambilnya dari luar kaumnya untuk anak-anaknya laki-laki itu. Ia memerintah atas orang Israel 7 tahun lamanya. Kemudian matilah Efjan, lalu dikuburkan di Betlehem. Amin. Ibu Kartika di Elon, Hakim-Hakim 12 ayat 11. Sesudah dia, maka Elon orang Zebulon memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia memerintah atas orang Israel 10 tahun lamanya. 12. Kemudian matilah Elon, orang Zebulon itu, lalu dikuburnya di Alayon, di tanah Zebulon. Abdon. 13. Sesudah dia, maka Abdon bin Hilel, orang Piraton, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. 14. Ia mempunyai 40 anak laki-laki dan 30 cucu laki-laki yang mengendarai 70 ekor keledai jantan. Ia memerintah atas orang Israel 8 tahun lamanya. 15. Kemudian matilah Abdon bin Hilel, orang Piraton itu, lalu dikuburkan di Piraton di tanah Efraim di pegunungan orang Amalek. Amin. Ibu Yulia ikut baca Hakim-Hakim Ya, 13. Ya, Hakim-Hakim 13. Hakim 13 ayat 1. Lahirlah Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin 40 tahun lamanya. Ayat 2. Pada waktu itu ada seorang dari Jora,
dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul tidak beranak. Ayat 3. Dan malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, demikian, memang engkau mandul, tidak beranak, tetapi engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ayat 4. Oleh sebab itu, peliharalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan jangan makan sesuatu yang haram. Ayat 5. Sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya tak akan kena pisau cukur, sebab sejak dari kandungan ibunya anak itu akan menjadi seorang nazir Allah, dan dengan dia akan mulai penyelamatan orang Israel dari tangan orang Filistin. Amin. 6. Kemudian perempuan itu datang kepada suaminya dan berkata, telah datang padaku seorang abdi Allah, yang rupanya sebagai rupa malaikat Allah. Amat menakutkan. Tidak kutanya dari mana datangnya, dan tidak juga diberitahukannya namanya kepadaku. 7. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak ini akan menjadi seorang nazir Allah. 8. Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, berilah kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang pula kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami perbuat kepada anak yang akan lahir itu. 9. Maka Allah mendengarkan perkataan Manoah, sehingga malaikat Allah datang pula kepada perempuan itu, ketika ia duduk di padang dan ketika Manoah suaminya itu tidak ada bersama-sama dengan dia. 10. Kemudian perempuan itu segera berlari memberitahukan kepada suaminya, katanya kepadanya, orang yang datang kepadaku baru-baru ini menampakkan diri pula kepadaku. Amin. 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 Ayat 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkata ia kepadanya, engkaukah orang yang telah berbicara dengan perempuan ini? Jawabnya benar. Ayat 12. Lalu kata Manoah, dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya? Ayat 13. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Ayat 14. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur atau minuman yang memabukkan. Tidak boleh diminumnya, dan sesuatu yang haram tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada segala yang kuperintahkan kepadanya. Ayat 15. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kami bagimu. Amin. 16. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau hendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan, sebab Manoah tidak mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. 17. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, siapakah namamu? Sebab apa? Bila terjadi yang kau katakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau. 18. Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, mengapa engkau juga menanyakan namaku? Bukankah nama itu ajaib? 19. Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu dibuatnya keajaiban sementara. Manoah dan istrinya memandanginya. 20. Sedang nyala api itu naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan dari nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Hakim-Hakim 11 ayat 21. Sejak itu malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Maka tahulah Manoah bahwa dia itu malaikat Tuhan. Ayat 22. Berkatalah Manoah kepada istrinya, kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah. Ayat 23.
Tetapi jawab istrinya kepadanya, seandainya Tuhan hendak membunuh kita, maka tidaklah ia menerima korban bakaran dan korban sajian dari tangan kita, dan tidaklah ia memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidaklah ia memperdengarkan hal-hal yang demikian kepada kita pada waktu sekarang ini. Ayat 24. Lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu menjadi besar dan Tuhan memberkati dia. Ayat 25. Mulailah hatinya digerakkan oleh roh Tuhan. Roh Tuhan di mana di Mahane Dar terletak di antara Jora dan Taol. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita Amin. sudah membaca firman 4 pasal. Kita akan bersaat teduh sejenak. Kita bertanya kepada Roh Kudus, hal apa yang kita dapat pada saat kita membaca 4 pasal di Hakim-Hakim. Ya, baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca dari Hakim-Hakim 10 sampai 13 ya. Jadi di Hakim-Hakim 10 ini menceritakan tentang kepemimpinan dua hakim ya, dua hakim Israel, yaitu pertama Tola ya. Jadi Tola diangkat untuk memulihkan Israel ketika Israel dalam keadaan kacau. Jadi Tola ini memerintah selama 23 tahun. Kemudian dia digantikan oleh Yair ya. Di Yair jadi di Hakim-Hakim 10 ayat 3 dia digantikan oleh Yair. Nah, di sini Yair memimpin selama 22 tahun. Ya, jadi selama masa kepemimpinan Yair ini terlihat masanya itu stabil dan juga terjadi kemakmuran ya. Jadi bisa dilihat digambarkan lewat anak-anaknya. Nah, yang kembali lagi
Ya, di Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 9 kita melihat bagaimana Israel kembali jatuh di dalam dosa. Bagaimana Israel kembali dia menyembah berhala, ya. Jadi ada pola berulang. Di sini kita baca di Hakim-Hakim 10 ayat 6 sampai 9 ini ya. Israel jatuh di dalam penyembahan berhala ya. Jadi di sini Tuhan menghukum dan bangsa lain menindas ya. Jadi selalu ada akibat ketika tidak bangsa Israel itu tidak taat ya, ada penghukuman dari Tuhan dan ada juga bangsa-bangsa lain yang kemudian menindas bangsa Israel. Nah, kembali lagi setelah mereka menyembah berhala, mereka lagi bertobat. Jadi jatuh bangun ya, setiap kita membaca perjanjian lama isinya bangsa Israel yang menyembah berhala lalu bertobat, menyembah berhala, bertobat, menyembah berhala, bertobat ya. Jadi begitu dari generasi ke generasi, dari satu pemerintahan ke pemerintahan lain ya. Dari satu nabi ke nabi lain begitu terus ya. Nah, setelah mereka eh, menyembah berhala, lalu ada bangsa yang menindas, mereka bertobat. Itu kita bisa lihat di Hakim-Hakim 10 ayat 10 sampai 14. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Katanya, kami telah berbuat dosa terhadap engkau, sebab kami telah meninggalkan Allah kami, lalu berhadapan kepada para Baal. Bangsa Israel sendiri tahu bahwa mereka sudah berbuat serong, ya, dan mereka meninggalkan Tuhan, ya. Jadi di sini Tuhan menegur mereka karena tidak setia dan Tuhan tidak langsung menolong ya bangsa Israel. Tetapi yang terjadi kemudian adalah adanya belas kasihan ya. Jadi penyesalan dan belas kasihan Tuhan itu bisa kita baca di Hakim-Hakim 10 ayat 15 sampai 16. Tuhan berbelas kasih kepada bangsa Israel ya. Kemudian yang terjadi dan mereka menjauhkan para allah asing dari tengah-tengah mereka, lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka ya. Jadi Tuhan berbelas kasih kembali dengan bangsa Israel. Seperti itu ya. Jadi kita bisa baca di sini kesimpulannya daripada Hakim-Hakim 10 ini adalah satu, yaitu kepemimpinan ada dua ya, yaitu Tola dan Yair ya, membawa kestabilan yang hanya sementara. Lalu hal yang poin kedua di mana Israel jatuh ke dalam dosa, dosa yang berulang yaitu penyembahan berhala. Tetapi, nah, ketika seseorang berbuat dosa, Tuhan itu tidak serta-merta langsung meninggalkan ketika kita bertobat, ketika bangsa Israel bertobat. Tuhan mempunyai belas kasihan kepada mereka yang benar-benar bertobat dan itu terjadi pada bangsa Israel demikian juga di dalam hidup kita ketika kita melakukan dosa ya kita sadar bahwa itu satu perbuatan yang keji di mata Tuhan kita bertobat. Nah, ketika kita bertobat Tuhan berbelas kasih kepada kita ya. Jadi itu di pasal 10 lalu di pasal 11 ini mengenai Yefta ya. Nah, jadi Yefta ini seorang pahlawan ya, pahlawan yang gagah lah gitu ya di ayat 1. Tetapi sayangnya dia ditolak karena ia anak dari perempuan lain ya. Kita bisa lihat di Hakim-Hakim 11 ayat 1 ya. Nah, di sini kita melihat kisahnya Yefta bagaimana Yefta berunding dengan Bani Amon ya di situ bisa dibaca di ayat 12 sampai 28. Jadi Yefta juga berusaha menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi ya. Kemudian yang berikutnya nah ini dia ada Nasar ya. Nasar Yefta di ayat 29 sampai 31. Nasar Nefta 29 ayat 31 ya. Yefta bernasar kepada Tuhan, jika menang, ia akan mempersembahkan apapun yang pertama keluar dari rumahnya. Nah, ini nasar yang kadang-kadang kita harus berhati-hati. Jadi kita pun harus berhikmat, ibu-ibu ya. Ketika kita mau bernasar kepada Tuhan, kita jangan terburu-buru. Jangan terburu-buru. Jika Tuhan kasih aku kemenangan, kalau aku nanti menang, maka apapun yang akan keluar dari rumah aku persembahkan. Nah, dia tidak tahu ternyata siapa yang keluar, ibu-ibu. Yang pertama keluar
anak Yefta menjadi korban nasarnya. Yang keluar dari rumahnya itu adalah anak perempuannya sendiri. Itu kita baca di ayat 34 sampai 40 ya. Nah, dia padahal sudah bernasar kepada Tuhan kan, bahwa bahwa akan mempersembahkan apapun yang pertama keluar dari rumahnya. Nah, ini kita belajar di sini, hati-hati ketika berkomitmen, hati-hati ketika bernazar dengan Tuhan. Dan Tuhan itu tidak main-main. Nah, yang terjadi kemudian ternyata yang keluar dari rumahnya itu adalah anak perempuannya sendiri ya. Dia memang menepati nasarnya, tetapi itu sangat menyedihkan ya. Jadi ada konsekuensi di sana ketika kita eh, berusaha menepati janji, tapi sayangnya janji itu dilakukan dengan terburu-buru ya. Jadi janji yang tidak bijaksana sebenarnya. Ya, lalu di pasal Hakim-Hakim 12 itu tentang konflik antara Yefta dan suku Efraim ya. Jadi berujung pada perang saudara. Lalu dari situ muncullah tiga hakim berikutnya yaitu Zan, Elon, dan Abdon. Lalu pasal 13 ini, nah ini menarik ini, lahirlah si Simson ya, yang dibuatkan oleh malaikat Tuhan kepada orang tuanya sebagai seorang nasir Allah ya. Jadi Simson akan menyelamatkan bangsa Israel dari Filistin. Ya, ini luar biasa ini. Bisa bertemu langsung dengan malaikat, langsung mengatakan nggak boleh minuman anggur, arak, dan sebagainya ya. Dan bagaimana luar biasanya hatinya, ketika hati seseorang digerakkan dengan roh Tuhan. Baik ibu-ibu, apakah ada yang mau sharing remak dari pembacaan hakim-hakim ini? Mana yang menarik ya? Kita pelajari dari eh, dari 4 pasal ini, baik kisah mengenai masing-masing tadi ya Hakim, Yeftan atau Gilead dan sebagainya. Silakan, Bu Pita mungkin atau Bu Saryana. Aku udah jelas, Bu. Jelas ya. Ya jelas, Bu. Ya, yang lain, Bu Pita mau sharing remak kah? Udah jelas, Bu. Udah jelas ya. Iya, jadi dari Hakim-Hakim 13 ini mengenai Simson ya. Di sini kita belajar bahwa Tuhan itu sudah punya rencana dalam hidup kita bahkan sebelum kita lahir ya. Contohnya Simson ya. Jadi contohnya Simson ini. Simson itu sudah dipilih sejak dari dalam kandungan ya, bahwa demikian juga kita, bahwa hidup kita ini sebenarnya sudah punya tujuan dari Tuhan ketika kita masih di dalam rahim orang tua kita. Lalu hal yang berikutnya adalah pentingnya ketaatan itu ya. Jadi orang tua Simpson ini kan taat ya kepada perintah Tuhan tentang Nasar. Nah, ini dia ketaatan itu membuka jalan ya bagi rencana Tuhan. Nah, kita tilik hati kita. Tuhan, apakah aku taat kepadamu gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita merasa ada berkat kita yang belum tersingkapkan, ada terobosan, ada mimpi-mimpi, ada doa-doa yang belum terjawab. Apakah karena aku Tuhan memang belum taat sehingga eh, jalan yang jalan yang seharusnya sudah terbuka itu masih belum terbuka ya. Nah, ini kita juga perlu juga berbicara pada diri sendiri, bertanya kepada Roh Kudus, kira-kira di mana ya saya belum taatnya kepada Tuhan sehingga masih belum terjadi terobosan di dalam hidup saya gitu. Lalu kita tahu bahwa Ibu Simpson ini mandul ya, tetapi Ibu Simpson yang mandul bisa melahirkan. Nah, ini kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja lewat hal yang tampaknya mustahil bagi manusia. Bagi dokter, dokter sudah vonis mandul. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil ya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kuasa Tuhan itu melampaui keterbatasan manusia. Ya, Ibu Simpson yang mandul saja bisa melahirkan. Nah, jadi kita yang sudah berumah tangga tetapi belum diberi keturunan, ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melampaui keterbatasan manusia. Ya, jadi tetap kita berserah kepada Tuhan.
Berikutnya panggilan hidup adalah tanggung jawab ya. Di sini dikatakan bahwa Simpson itu dipilih sebagai nazir ya. Jadi dia memang apa? Karena dia akan dipakai Tuhan, jadi dia harus dijaga dengan serius gitu. Ya ibu-ibu ya, kita semangat terus, kita terus bergantung pada Tuhan. Itu yang di 14 mengenai ketaatan, lalu yang sebelumnya hati-hati bahwa ada dosa generasi namanya. Dosa yang terjadi setiap generasi seperti bangsa Israel ya, kalau kita baca Perjanjian Lama, orang Israel itu kan berbuat dosa, menyembah berhala, terus menyesal, terus kembali kepada Tuhan, kembali lagi dosa, dan itu berulang. Demikian juga hidup kita, ya. Kita mungkin sudah di dalam Tuhan saat ini, kita sedang berusaha menuju kepada apa namanya kehidupan yang benar. Tetapi bagaimana dengan anak-anak kita? Nah, itu ya seperti itu. Kadang kita lupa ya bahwa kita itu kurang bisa mendidik anak kita. Orang tua bisa rohani, apakah anak kita juga menurunkan warisan rohani itu? Belum tentu gitu ya. Nah, itu sama seperti bangsa Israel. Ada yang namanya pola dosa generasi ya, pola dosa generasi. Saya bukan bilang kutukan, tapi pola dosa generasi, bahwa setiap generasi di dalam keluarga kita itu akan ada saja dosa-dosa turunan ya. Jadi memang pentingnya fondasi di dalam kehidupan kita, eh, di dalam kehidupan keluarga kita ya, agar keturunan kita juga tidak tidak melenceng ke kiri ataupun ke kanan. Itu ya ibu-ibu ya. Baik ibu-ibu, kalau memang tidak ada, mungkin kita bisa tutup di dalam doa ya. Kita akan ketemu lagi besok. Kita besok siang itu membaca di Korintus Perjanjian Baru. Tetapi saya berharap dari hakim-hakim ini kita bisa melihat sejarah bangsa Israel dalam penentuan hakim-hakim, dalam penentuan pemimpinnya, ya bagaimana jatuh bangunnya hidup mereka di dalam Tuhan. Tetapi intinya cuma satu, penyertaan Tuhan luar biasa. Tuhan akan memberikan terobosan-terobosan ketika kita melakukan pertobatan. Nah, seperti itu ya, ibu-ibu ya. Bagi kita juga yang sedang mengalami eh, pergumulan di dalam kehidupan sehari-hari, pergumulan di dalam kehidupan keluarga ya, kita tetap serahkan kepada Tuhan. Seperti tadi di dalam firman, ketika kita taat, Tuhan akan membukakan jalan gitu ya. Selamat datang Bu Surya. Surya, kita sudah mau selesai, Bu. Surya, Maaf Bu, ini kelupaan saya nggak inget iya nggak di rumah. apa-apa. Jam 2. Iya jam 2 ya. Iya Nggak oke. apa-apa. Mari. Besok aja yang di Korintus. Tadi Iya, kita baru baca sejarah. Baik, Bu Susi, oke. mungkin mau kenalan dulu, Bu Susi. Kita kedatangan teman-teman teman baru, ibu-ibu. Mudah-mudahan rumahnya pada tetanggaan nih, Bu Susi. Bu Susi, kenalan dulu, Bu Susi. Hmm. Saya Susi, tinggalnya di Binong, Karawaci, Curug, Tangerang. Iya, terima kasih. Ini ada yang Tangerang nggak di sini? Ini rata-rata di kayaknya Jabotabek deh, Bu Susi. Ada yang di Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi kali ya. Saya sendiri sama Bu Mensi yang tinggal di Bali. Yang lainnya, oh sama Bu Haryani. Kami 3 tinggal di Bali. Yang lainnya ya Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi deh kayaknya. Ya, Ya, selamat. Pak. Selamat datang ya Bu Susi bergabung bersama kita membaca firman. Eh, kita bertumbuh bersama dengan membaca firman bersama. Baik ibu-ibu, kita tutup di dalam doa. Mari kita bersatu hati. Bapak kami sudah membaca firman-Mu luar biasa Tuhan di Hakim-Hakim 10 sampai 13. Engkau menyingkapkan Tuhan bagaimana pemilihan pemimpin-Mu ya Bapa. Engkau Allah kami yang luar biasa. Bahkan ketika bangsa Israel Tuhan mulai serong dan mereka meninggalkan Engkau Tuhan. Engkau tetap mempunyai hati Bapa yang berbelas kasih Tuhan ketika mereka benar-benar menyesal atas dosa mereka. Demikian juga kami Tuhan, ampuni kami atas segala dosa-dosa yang kami lakukan Tuhan. Kami ini manusia yang lemah Tuhan, daging kami lemah. Kami kadang-kadang melakukan dosa yang tidak kami sadari. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin Tuhan biarlah Engkau terus menyertai kami Tuhan. Biarlah Bapa apapun yang
tertutup, terselubung itu Tuhan, Engkau singkapkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi kami semua Tuhan yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga kami, pergumulan terhadap perekonomian kami, pergumulan terhadap keluarga kami, pergumulan terhadap kesehatan kami, pergumulan Tuhan terhadap hal-hal Tuhan yang kekhawatiran akan masa depan kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya Allah yang luar biasa, Allah yang dapat bekerja di luar nalar kami, Tuhan. Engkau Allah kami tanpa batas. Bapa, bantu kami Tuhan untuk bisa merefleksikan diri kami Tuhan. Taatkah kami kepadamu Tuhan? Engkau yang menyingkapkan semua di dalam pribadi kami lepas pribadi Tuhan. Bantu kami juga Tuhan untuk tidak bersungut-sungut atas apapun Tuhan yang sedang berada di hadapan kami. Karena kami tahu Tuhan setiap kata-kata yang keluar dari mulut kami itu Tuhan adalah besar kuasanya. Oleh karena itu Tuhan, biarlah kata-kata yang membangun yang keluar dari mulut kami, kata-kata yang mendatangkan damai sejahtera yang keluar dari mulut kami, kata-kata yang memberkati yang keluar dari mulut kami Tuhan. Engkau juga mengurapi Tuhan semua indera kami termasuk kuping kami. Kadang Tuhan kami kecewa, kami marah, kami sedih itu karena kami mendengar Tuhan dari luar orang berkata-kata, berita, dan kami khawatir karena berita yang terjadi di media sosial yang kami baca termasuk juga Tuhan kondisi dunia saat ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Kau urapi kami Tuhan. Kami tidak mau mendengar itu semua. Biarlah kata-kata yang membangun, firman-Mu yang hidup itu loh Tuhan yang kami dengar. Sehingga itu membangun kami Tuhan, membangun iman kami. Tilik hati kami satu persatu ya Bapa. Bantu kami agar dapat menjadi anak-Mu yang ikhlas, tulus, dan tidak Tuhan menyimpan kepahitan kepada siapapun. Kalaupun kami menyimpan kepahitan dalam nama Tuhan Yesus, kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk menilik lebih dalam, untuk masuk ke dalam hati kami Tuhan. Bongkar satu-satu Tuhan kepahitan kami, sehingga kami bisa lepas, bebas, dan jadikan kami manusia yang merdeka Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus-Mu itu bekerja tanpa memandang ruang dan waktu. Pakai siapapun di sekeliling kami Tuhan untuk dapat menjadi berkat bagi kami. Pakai siapapun di sekeliling kami Tuhan sehingga itu membantu iman kami semakin bertumbuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas perlindungan-Mu sampai saat ini kami sudah selesai membaca firman-Mu. Semua rema yang kami dapat, penjelasan yang kami dapat itu tidak akan berlalu sia-sia, tetapi menjadi pedoman di dalam hidup kami untuk kami menjadi semakin taat kepadamu, untuk membuat kami menjadi percaya bahwa Engkau adalah Allah kami yang luar biasa, yang menyertai kami, untuk membuat kami dan menegur kami, agar kami kembali kepadamu pada saat kami serong ke kiri dan serong ke kanan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus, kami tutup doa ini. Kami alaskan doa ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Amin, Ibu. Amin. Terima kasih. Terima kasih.